Pergi ke dapur memakai sepeda. Poin ke dapur memakai sepeda untuk mengambil sayur dan lada. Kepada abang kita yang ganteng, protokol pembawa acara, terima kasih atas waktunya. Jika nangis. Jalan-jalan ke Subang Barat, jangan lupa membeli koran. Kalau kita yang hadir ini semua mengaku umat Muhammad, tolong jawab salam kami dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat. Cuma faktor lain dua yang masih sibuk atau terlena ya, karena mengurus duit. Jalan-jalan ke Simpang 4, jangan lupa beri wajib. Karena jawab salamnya masih kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Setuju, makin sering bersalam, makin banyak pahala itu. Nah, kenapa? Karena salam ini memberinya sunnah, tapi menjawabnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan keberkahan salam tadi, dari di antara waktu sekarang ini lagi sakit atau memang lagi berjumpa musibah, mudah-mudahan dengan keberkahan salam kita itu penyakitnya Allah angkat dan musibahnya segera berlalu. Amin. Begitu juga dengan keberkahan salam kita tadi. Kalau seandainya ada di antara kampung kita ini yang belum kampung, bukan Maro tulang kan? Kalau orang Maro ini Maro tulang tidak pulang. Maro tulang, tulang itu kalau orang Maro ini keluarga atau kakak beradik oma, saudara oma laki-laki, itu namanya tulang. Jadi kalau Maro tulang berarti tulang itu ada kamu. Orang Medan ini paling hebat tuh. Salah satunya mungkin di belahan dunia ini yang bisa lahir di rumah sakit tanpa tulang itu orang Medan. Lahir di rumah sakit Padang atau rumah sakit Jambi, yang tanpa tulang itu orang Batak. Banyak lahir. Itu tanpa tulang. Kenapa? Tulangnya itu Nabi. Hadirin rahimahullah Allah. Mudah-mudahan keberkahan salam kita juga mendapatkan keberkahan barokah khususnya di kampung kita ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga ada yang darah meneruskan ولم يذكروا أنبتهم فنسوا له ولم يكفروا من dapat dan mudah. Mudah-mudahan dengan keberkahan salam tadi Allah berikan secepatnya anak-anak yang soleh. Begitu juga amat bagaimana yang Allah ada di kampung kita ini. Baik yang muda, yang janda, yang dulu,
Udah puluhan tahun mungkin menyendiri belum dapat jodoh. Mudah-mudahan dengan keberkahan salam kita tadi secepatnya datang jodohnya. Amin. Yang mengalami karena belum punya jodoh yang masih punya masalah nanti. Jadi kalau orang nanti aku dengar tadi abang paling berkat binaan. Jadi akhirnya mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Innal hamdalillah segala sesungguhnya segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kita semua memuji Allah. Kita semua berharap hanya kepada Allah. Wa nasta'inuhu dan hanya berharap pertolongan Allah. Dan hanya bersandar kepada Allah. Wa nastaghfiruh dan senantiasa mengharap ampunan beristighfar kita kepada Allah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Kita semua berlindung kepada Allah. Dari apa? Min shururi anfusina. Daripada keburukan kejelekan yang ada dalam diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Begitu juga kekurangan amal kita. Amal kita belum seberapa, walaupun mungkin sholat 5 waktunya dikerjakan, amal-amalan sunnahnya dikerjakan, tapi maaf kehusuannya masih kurang. Berlindung kita kepada Allah dari perkara-perkara amaliyah, amal ibadah yang belum seberapa. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Siapa yang Allah berikan petunjuk, khususnya di kampung kita, di kampung Marotoran, ya, siapa yang Allah beri petunjuk, wa man yudlilhu, maka tidak bisa menyesatkannya satu. Begitu juga sebaliknya, wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Siapa yang Allah sesatkan dalam kehidupan ini, siapa yang Allah hinakan dalam kehidupan ini, tidak ada satu pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya, tidak ada satu pun yang bisa mengangkat derajatnya kecuali Allah. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulullah. Laqad ja'akum rasulullah uswatun hasanah. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh dalam diri kita ada uswah hasanah, barometer tolak ukur yang mesti kita ikuti, kita jadikan ikutan, rujukan dalam kehidupan ini, yaitu kita jadikan contoh sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan. Kata Allah, Rabbana kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi kami berikan uswatun hasanah, kami tanamkan dalam dirinya kebaikan, maka kebaikan demi kebaikan yang ada dalam diri Nabi sebagai tolak ukur, sebagai patokan menjalani kehidupan yang singkat ini. Jadi kalau pengen selamat, kalau
ingin selamat dari dunia yang fana ini, kalau ingin bahagia, if you want to be happy today or tomorrow, ingin bahagia di dunia maupun besok di akhirat, maka jadikan Nabi sebagai ikutan dalam hidup. Bukan syahwat duniawi, bukan hawa nafsu, apalagi mengikut langkah-langkah iblis, la'natullah alaihi. Wala jangan ikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena kata Allah, karena setan itu bagi kamu musuh yang nyata. Jelas semua. Iblis, devil, apalagi setan adalah musuh kita bersama. Bagaimana pada Nabi Muhammad ibn Abdullah Muhammad bin Aminah wulida di Makkah Mukarramah wa dufina di Madinatul Munawwarah. Apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa-siapa di antara orang yang ada di Marokkan yang senantiasa menyebutkan sunnahku, ittiba kepada sunnahku, rajin mereka melakukan selain amal wajib, mereka lakukan amalan sunnah, maka kata Nabi, faqad ahabbani, itulah tandanya berarti mereka cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Siapa yang senantiasa cinta kepadaku, mengikuti jejakku, mengikuti langkah-langkahku, kata Nabi, kana ma'i bil jannah, nanti bersamaku di dalam surga. Paham bahasa Indonesia, Mak? Kalau paham ya. Awak kau bahasa Minang, bahasa Melayu, orang bisa lagi. Dia bisa. Soalnya, tapi sakit. Jadi hadirin melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berkesempatan untuk kebetulan memperingati kembali sejarah yang mulia, membuka kembali histori sejarah di mana 1400 tahun yang lalu berkesempatan tahun 571 Masehi, yaitu berkesempatan di hari Senin atau hari Senayan kalau kata orang lain. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Disitulah kelahiran sosok makhluk yang paling banyak kali bermunculan. Kalau tidak dimakan. Makanya kalau orang Mandiri kan ada punya apa? Tanggal 12 dia di sini. Apa itu? Rabiul Awal orang Mandiri. Artinya tanggal 12 itu katanya hari Senin, 12 Rabiul Awal lahirlah seorang junjungan yang mulia yang bernama Muhammad. Hadirin wal hadirat wal mustami'un wal mustami'at rahimakumullah. Ibda'una bi kalimatin alhamdulillah awalan ya Rasulullah azza wa jalla amru qala qala rahmatan katsiratan wa khususan bi hadha al-yawm ni'mat as-sir'a wal fursa حتى أن نجتمع بهذا المسجد اسمه من اسم المسجد مسجد نور الأمان. نور الأمان mudah-mudahan sesuai dengan namanya, cahaya yang senantiasa diberikan aman, ketentraman, sejahtera. Ya. Hadirin Allah,
Bersyukur kita kepada Allah karena hari ini kita dipertemukan berkumpul di masjid ini dalam rangka membuka kembali, walaupun nanti mungkin tidak seluruhnya kita sampaikan. Yang paling kita anggap, yang paling urgen, yang paling garis besarnya kita ambil dari kisah Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak nanti dipertemukan Allah berjumpa dengan Nabi? Mau enggak duduk di surga nanti bersama Nabi pada hari yaumil kiamah, pada hari yaumil mahsyar? Tidak menutup kemungkinan kita semua berhak masuk surganya Allah dan berhak duduk bersama Nabi kita yang mulia. Tapi tidak bisa secara instan. Tidak mungkin secara instan. Tidak. Kenapa? Karena meraih cinta Nabi butuh juga perjuangan. Alamatul mahabbah, cinta kepada Nabi. Apa kata Nabi? Man aktsara salatan ilayya, siapa-siapa yang paling banyak salat kepada Allah, orang kampung marah orangku, maka kata Nabi pada aqrabani, maka nanti mereka yang paling dekat denganku di dalam surga. Pernah enggak jujur, jangan ada dusta di antara kita. Jujur, pernah enggak kau tanamkan rasa rindu, rasa cinta kepada Nabi? Pernah enggak? Orang yang tak pernah sama sekali merindukan Nabi selama hayatnya, selama hidupnya, falam yadkhulu mahabbatan ila nabiyina, berarti belum masuk kepada hatinya tanda cinta kepada Nabi. Makanya guru-guru kita, ulama-ulama kita, mereka buat syair demi syair, lagu demi lagu, menggambarkan begitu kerinduan mereka kepada Nabi, begitu rasa cinta mereka kepada Nabi. Oh, kita kadang yang dirindukan siapa? Betul? Apa kata guru-guru kita? Lau kana bainana al-habib lana al-qasi wal-qarib min baydin qabalan wajib taliban. Ini orang ini kalau dia ada selawatan, dia ada menggambarkan rasa cinta selawatan kepada Nabi banyak dia. Tak mungkin karena tawadu, tak tahu dia. Atau memang enggak mengaku umat Nabi tapi jarang berselawat dengan Nabi. Bagaimana nanti Nabi mengenal kita? Bagaimana nanti Nabi cinta dengan kita, sementara kita sendiri sering melalaikan atau melupakan Habibun al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Orang tandanya cinta, dengarkan baik-baik. Orang katanya tandanya cinta dengan seseorang, tandanya rindu dengan seseorang, itu sering dia menyebutkan nama orang yang dia rindukan, nama orang yang dia cintai. Betul? Betul? Pertanyaannya, Bapak Ibu, pernah enggak mencintai seseorang? Pernah enggak ibu merindukan seseorang? Kalau lain yang terawat, Ustaz, aku tidak pernah rindu dengan orang, tidak pernah cinta dengan orang, berarti itu tandanya tidak rindu. Mustahil, bohong. Kalau ada di antara kita nggak pernah merindukan orang lain atau nggak pernah merindukan siapapun, itu tanda
tandanya tidak normal. Allah di antara kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada kita, ada hati, ada qalbun yang terpaut, yang menyukai keindahan-keindahan atau mencintai, baik mungkin merindukan anak, merindukan suami, merindukan orang tua, merindukan pasangan. Betul? Apa kata ulama kita? Lau kana bainal habib lana qasi wal qarib min qaybatin qabal nabiyyin qaliban qulubal habib lau kana bainal habib seandainya ada nabi kita, seandainya lau kana bainal habib, seandainya ada al-habib di antara kita. Ma huwa al-habib? Al-habib ismuhu min ismu nabiyina, nama lain dari nama nabi kita, nama kasih sayang, panggilan yang Allah berikan, Habibun, Habibullah. Punya gelar. Kalau Ibrahim apa? Khalilullah. Ini nabi kita Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Jadi kata Muhammad kita, lau kana bainal habib, seandainya ada Nabi Muhammad itu hidup sekarang, Muhammad hidup di tengah-tengah kita, mungkin di Mekah, di Madinah, qaliban qurbal habib, karena cintanya kita ingin bertemu, ingin memandang wajah Nabi yang sejuk, yang murah senyum, yang tak pernah marah, yang muka pemaaf. Mungkin qaliban qurbal habib, kita mungkin berlomba-lomba menuntut, berusaha. Seandainya Nabi hidup zaman sekarang, mungkin pergi kita beramai-ramai ke Mekah. Walaupun mungkin ada piting, nilai biaya, mungkin dengan menabung. Ia targetkan 5 tahun, 10 tahun dan ada uang tabungan ini berjumlah. Mungkin ada yang rela menjual kebun, ada yang rela menjual rumah, ada mungkin yang rela berhutang, asalkan bisa bertemu. Dan sayang, kadang kita mengatakan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita sering bersalam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Nabi Allah, ya Muhammad ibn Abdullah, ya Muhammad ibn Abdullah. Assalamu alayka ya Imam al-Mujahidin. Assalamu alayka ya Imam al-Mujahidin. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Karim al-Akhlaq, ya Nasir al-Din. Ya Rasulullah, isma' lana hadhihi al-ummah fi yawm al-qiyamah. Berikan keselamatan, syafaatmu, pertolonganmu kepada umat ini nanti pada hari kiamat. واسمع لنا هذا الحبيب في يوم الندامة، واسمع لنا في يوم القبور، واسمع لنا في يوم الجزاء والحساب وفي يوم الميزان. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tahu nggak kita Bapak Ibu, kenapa Allah jadikan dunia beserta isinya? Kenapa Allah jadikan alam nyata dan alam gaib, bercerita tentang surga dan neraka, bercerita tentang makhluk yang nampak dan yang tidak nampak? Itu semua kata Allah dalam hadis kursinya cuma satu. Laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, ma khalaqatul asla, tidak akan kuciptakan alam semesta. Kita ini nggak ada apa-apa juga Bapak. Kalau bukan karena Nabi, tidak tercipta maraton. Kalau bukan karena Nabi, tak tercipta pasangan. Kalau bukan karena Nabi, tak ada sumber kebaran diri. Kalau bukan karena Nabi, tak
Nusantaranya. Semua karena tanda rasa cinta kasih sayang Allah. Kenapa? Karena dulu belum ada apapun, yang ada Allah. Kemudian Allah menjadikan nur Nabi kita. Awal pertama Allah menciptakan Nur Muhammad. Yang mana Nur Muhammad ini ketika menjadi, maka dia langsung sujud kepada Allah.